Pada zaman dahulu kala, di sebuah lautan, hiduplah dua hewan buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau kalah. Kedua hewan tersebut adalah seekor ikan hiu dan seekor buaya. Mereka sering berselisih dan berkelahi ketika memperebutkan makanan. Karena keduanya sama-sama kuat, ganas, dan sama-sama cerdik, perkelahian pun berlangsung sangat lama. Setelah bertarung berkali-kali dan tetap tak bisa saling mengalahkan, hiu, sura, dan buaya itu pun mengadakan kesepakatan. Karena kedua hewan tersebut sudah merasa bosan dan lelah jika harus berkelahi. Akhirnya, keduanya sepakat mengadakan perjanjian tentang pembagian area kekuasaan. Hai Baya, aku mulai lelah dengan permusuhan kita. Hampir tiap hari kita berkelahi. Tidak ada yang menang maupun kalah. Bagaimana kalau kita membagi wilayah kekuasaan agar bisa menghentikan permusuhan kita? Kata Sura pada Baya. Boleh saja, aku juga sudah lelah dengan semua perkelahian kita. Bagaimana aturan pembagian wilayah kekuasaan ini? Tanya Baya. Begini saja, batas wilayah kita adalah daerah di mana air mencapainya di waktu laut pasang. Aku menguasai perairan, sedangkan engkau menguasai daratan. Semua mangsa di laut menjadi bagianku. Begitu juga semua mangsa di darat menjadi bagianmu, kata Sura. Cukup adil. Baiklah kalau begitu, aku setuju, kata Baya. Akhirnya, tercapailah persetujuan antara keduanya. Sejak saat itu, mereka sudah tidak lagi berkelahi memperebutkan daerah kekuasaan. Masing-masing menguasai daerah kekuasaannya. Tapi sayang, perdamaian di antara keduanya tidak berlangsung lama. Sura mulai melanggar peraturan yang ia ajukan sendiri. Ia tidak saja mencari makanan di daerah kekuasaannya di laut, tapi ia juga mencari mangsa di daerah kekuasaan Baya, yaitu di sungai. Hal itu ia lakukan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Baya. Tapi lambat laun Baya mulai mengetahui kecurangan Sura. Suatu ketika Baya melihat Sura tengah mencari mangsa di daerah kekuasaannya di sungai. Dengan marah, Baya mendekati Sura kemudian memarahinya. Hai Sura, mengapa engkau berlaku curang? Mencari mangsa di daerah kekuasaanku. Bukankah engkau sendiri yang membuat peraturan wilayah kekuasaan? Kata Baya marah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak melanggar perjanjian. Apa katamu Baya? Aku melanggar perjanjian? Aku tidak melanggar wilayah kekuasaanmu. Kan sudah aku bilang kalau aku menguasai wilayah perairan, sedangkan engkau menguasai wilayah daratan. Jadi apa salah jika aku mencari mangsa di sungai? Kata Sura tidak mau kalah. Baya pun merasa Sura hanya mencari-cari alasan. Hai Sura, kau hanya mencari-cari alasan agar bisa mencari mangsa di daerah kekuasaanku. Sekarang perjanjian di area kita telah berakhir karena engkau melanggarnya. Mari kita bertarung. Siapa yang menang, maka dia menjadi penguasa, baik di daratan maupun di perairan. Baya menentang Sura. Oke, baiklah, mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kita, teriak Sura. Mereka berdua akhirnya kembali bertarung hebat. Keduanya saling menggigit tubuh lawannya dengan gigi runcing mereka. Sura menggigit ekor Baya, sementara Baya juga menggigit ekor Sura, hingga hampir putus. Sura merasa kesakitan karena ekornya hampir putus oleh gigitan Sura. Sura memang memiliki gigi sangat tajam. Karena tidak tahan, akhirnya Sura berenang kembali ke laut. Ekor Sura selalu membelok ke kiri karena gigitan Baya, sementara ekor Baya terluka parah karena gigitan Sura. Namun Baya merasa senang karena merasa telah memenangkan pertandingan.
Dari pertarungan antara ikan hiu dan buaya yang bernama Sura dan Baya, sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar hiu Sura dan buaya Baya. Namun, ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Sekian, terima kasih.